Salam TITB. Jumpa lagi di One Wealth Outlook, market update minggu kedua Juni 2021. Saya Ahmad Enver, siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini, global, dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Di tengah meredanya tekanan eksternal, pasar saham dalam negeri berhasil menguat tajam sepanjang pekan lalu dengan IHSG diperdagangkan naik 3,7%, menembus level psikologis 6.000. Pasar surat utang pun turut menguat tipis dengan imbal hasil pada obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun 1 basis poin ke level 6,41%. Menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana return yang didapatkan investor dengan berinvestasi di pasar obligasi pemerintah Indonesia tercatat sebesar 1,2% sepanjang bulan Mei lalu, lebih baik jika dibandingkan dengan IHSG yang memberikan return sebesar negatif 0,8%. Sehingga, sementara total return IHSG sepanjang tahun ini per akhir Mei lalu tercatat negatif 0,5%, obligasi pemerintah Indonesia mampu memberikan return positif sebesar 0,5%. Terdapat beberapa faktor utama pendorong penguatan tersebut, baik dari faktor eksternal maupun domestik. Terhadap faktor dalam negeri, turut mendukung penguatan pasar adalah bertahannya momentum pemulihan fundamental ekonomi Indonesia sejauh tahun ini. Menilik sektor manufaktur misalnya, sentimen produsen terlihat terus berekspansi ke level tertinggi baru di bulan Mei dengan PMI manufaktur yang tercatat naik ke level 55,3. Selain meningkatnya komponen pesanan baru serta output produksi, turut mendukung ekspansi tersebut adalah tumbuhnya serapan tenaga kerja untuk pertama kalinya dalam 14 bulan terakhir. Juga, sebagai indikasi pulihnya permintaan dalam negeri, inflasi bulan Mei tercatat naik ke level 1,68% secara year-on-year, didukung oleh meningkatnya permintaan dan mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri di bulan lalu, dengan harga makanan, pakaian, dan transportasi masing-masing tercatat meningkat. Dan secara keseluruhan, meskipun masih terkontraksi 0,74% secara year-on-year di kuartal pertama 2021, pertumbuhan ekonomi tampak terlihat terus dalam tren pemulihan sejak bottom di kuartal kedua tahun lalu. Selain pemulihan fundamental ekonomi tersebut, pasar obligasi juga ditopang oleh para investor domestik, khususnya oleh perbankan, serta asuransi dan dana pensiun di tengah relatif tingginya likuiditas di pasar. Dengan terus meningkatnya proporsi kepemilikan SUN oleh investor dalam negeri tersebut, mengisyaratkan bahwa potensi fluktuasi di pasar obligasi akan cenderung terkendali ke depannya. Selain faktor domestik, turut menjaga tren yield yang rendah di pasar surat utang pemerintah Indonesia adalah meredanya tekanan pada nilai tukar rupiah, serta pergerakan imbal hasil US Treasuries yang cenderung stabil mendatar. Terlihat, sementara yield pada US Treasury tenor 10 tahun diperdagangkan tetap di level sekitar 1,6% sepanjang bulan Mei, dolar indeks melemah 1,57% di periode yang sama, yang juga menopang penguatan rupiah sebesar 1,14% terhadap US dollar dalam periode tersebut. Di tengah kondisi yang suportif ini, persepsi resiko investor asing terhadap surat utang pemerintah tampak mereda, dengan CDS Indonesia tenor 5 tahun yang turun 1,28% sepanjang bulan Mei. Dengan demikian, pergerakan yield di pasar surat utang Indonesia diantisipasi masih akan banyak bergantung pada isu global, khususnya terhadap prospek tapering oleh The Fed. Lonjakan inflasi memang diantisipasi akan meningkatkan spekulasi pasar terhadap prospek pengetatan kebijakan moneter oleh Bank Sentral. Namun, mengingat sektor ketenagakerjaan Amerika Serikat yang masih relatif tertekan, diantisipasi akan memaksa The Fed untuk mempertahankan sikap akomodatifnya saat ini, guna terus mendorong tercapainya target maksimum employment. Di minggu lalu, misalnya, rilis data upah non-pertanian Amerika Serikat untuk bulan Mei tercatat hanya sebesar 559.000, di bawah 671.000 yang diantisipasi pasar. Rilis tersebut sekaligus menandakan 2 bulan beruntun, di mana penyerapan tenaga kerja berada di bawah proyeksi pasar. Sehingga,
Dengan adanya ekspektasi pasar untuk bertahannya sikap dovish the Fed saat ini, yield pada US Treasury khususnya pada tenor 10 tahun diantisipasi akan diperdagangkan di kisaran level saat ini, setidaknya untuk jangka pendek ke depannya. Maka, jika terrealisasi, hal tersebut akan turut suportif terhadap narasi penguatan pasar obligasi dalam negeri. Sekian informasi dan analisis kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan mengklik tombol subscribe. Saya Ahmad Enver, nantikan One Wealth Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TIETB.